Akhirnya kami sekarang sedang merancang supaya jamaah umroh itu Bu, itu nanti berangkat dari asrama haji. Kemudian bagaimana sih bentuk visi besar dari ekosistem ekonomi haji yang tadi ditanyakan oleh Bu Andi. Jadi Bu Andi memang tadi saya sebutkan istilahnya kalau sebelumnya di Kementerian Agama maka kan banyak fokus diskusi segala macam itu kita sudah habis waktunya di ritual penyelenggaraannya, proses penyelenggaraan debat kita pasti masalah catering dan segala, walaupun hari ini tentu fokusnya juga itu. Tapi ada tambahannya, kenapa ada Kementerian Haji ini? Presiden menyebutkan harus apa? Harus istilahnya sederhana bahasa Presiden itu begini Bu. Selama ini haji itu dari sisi ekonomi cash outflow semuanya, uang keluar ke negara lain. Nggak sedikit sekali cash inflow. Jadi coba dipikirkan bagaimana keluar dari kantong kanan, masuk kantong kiri. Artinya cash inflow-nya ada juga jumlahnya besar. Nah itulah salah satu cara yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo adalah kampung haji. Untuk mengurangi cash outflow-nya keluar kemudian cash inflow lagi Pak. Gitu. Karena kampung haji itu milik kita. Nah sekarang Bu Andi di Kementerian Haji dan Umroh ada dirjen khusus namanya Dirjen Ekosistem Ekonomi Haji. Nah dirjen inilah yang mengurus kegiatan perekonomian atau ekonomi haji. Bentuk ekonomi haji itu seperti apa? Nih paling sederhana misalnya begini Bu, aplikasinya asrama haji yang rata-rata luasnya itu misalnya di Medan itu Bu, itu 14 hektar Bu. Di Pondok Gede itu 15 hektar. Rata-rata asrama haji itu besarannya seperti paling kecil asrama haji itu di provinsi itu misalnya di daerah timur itu 4 hektar. Tapi pemberdayaannya itu tidak maksimal. PNBP-nya juga tidak maksimal. Presiden berulang kali perintahkan ke kami bagaimana kemudian asrama haji itu bisa menjadi pusat pengembangan ekonomi haji Pak Martin. Contohnya gimana? Total jamaah haji kita yang sedang ngantri sekarang itu totalnya adalah 5,7 juta orang yang lagi ngantri dan setiap tahun berangkat 221.000 orang. Tapi ada yang lebih besar, apa itu? Jamaah umroh Pak. Jamaah umroh setahun sekarang, Pak Saleh, Bu Andi, itu 2,6 juta orang. Itu data data Dubes Saudi. Data Kementerian Agama sebelumnya 1,6. Mungkin karena pendataan ini beda-beda. Tapi kalau versinya Kementerian Haji dan Umroh Saudi itu 3 juta. Mungkin yang dari luar ya Bu, orang Indonesia yang dari luar. Jadi kalau kita sebutlah yang tengah ini Bu, Pak, 2,6 juta orang. Ini bagi pemerintah, ini kan ekosistem Bu. Ini semuanya harus dikembangkan, harus diberikan pelayanan, perlindungan, tapi juga bisa menjadi kekuatan ekonomi. Nah sekarang misalnya aplikasinya tahun ini kami sedang pastikan karena perintah Presiden pastikan bahwasannya national flight kita itu bisa diberdayakan di sektor perhajian. Karena misalnya haji Pak sekarang itu 50%-nya penerbangan pakai Saudi ya, karena itu mandatori dari pihak Saudi, sedangkan 50%-nya Garuda. Tapi di umroh itu banyak jamaah umroh kita menggunakan penerbangan national flight negara lain, Malaysia misalnya, Saudi, dan padahal nggak ada mandatori harus menggunakan mana. Nah Presiden meminta kita sebagaimana supaya kalian juga bisa mendukung ekosistem ekonomi haji ini untuk memperkuat national flight kita. Bagaimana caranya? Akhirnya kami sekarang sedang merancang supaya jamaah umroh itu Bu, itu nanti berangkat dari asrama haji. Dan
Garuda akan menyediakan semua sarana keberangkatan. Misalnya jamaah umroh nanti check-in-nya semuanya prosesnya sudah selesai di asrama haji, jadi tidak ada penumpukan di bandara, mereka ke sana langsung berangkat Pak, langsung boarding. Jadi proses nanti prosesnya sedang kami persiapkan dengan teman-teman Garuda supaya proses itu dimudahkan sehingga jamaah lebih nyaman. Nah, kita juga mendorong supaya kemudian Danantara, Bu Andi, itu juga terlibat misalnya selain kampung haji, juga memperbaiki asrama-asrama haji kita. Kalau versi perintah presiden itu, coba kalian pikirkan gaji KSO asrama haji itu. Kerjasama operasi dengan pihak-pihak yang lebih profesional di bidang perhotelan, sehingga fungsi asrama haji sebagai pusat pengembangan ekosistem ekonomi haji itu bisa berkembang. Nah, selama ini yang mendapat manfaat itu kan ya tadi National Flight Line dan sebagainya. Nah, itu dari sisi asrama haji. Belum lagi Ibu dari sisi komoditas. Komoditas ini kan kita sudah bicara dengan inisiasi Pak Jul luar biasa dari Menko Pangan. Kami bicara bagaimana supaya dikoordinasikan pengembangan ekspor komoditas kita. Selama ini nafsi-nafsi nih Bu. Jadi padahal komoditas ini kan nanti terkait dengan Kementerian Perdagangan, terkait dengan Kementerian Pertanian, terkait dengan dan sebagainya. Dulu ketika Kementerian Agama tidak ada inisiasi ini karena tidak fokus. Kita punya Dirjen Ekonomi, Ekosistem yang kemudian fokus bicara ini. Nah, kemarin misalnya mulailah diinisiasi oleh Pak Zulkifli Hasan supaya semua kementerian-kementerian yang terkait dengan ekosistem ekonomi haji subsektor pangan itu dikumpulkan supaya mudah. Jadi jangan sampai nanti misalnya kita ekspor ada hambatan dengan Kementerian Perdagangan di sana. Kementerian Haji kan tidak compliance lah bicara dengan Kementerian Perdagangan sana. Yang perlu bicara di sana itu adalah Kementerian Perdagangan ini. Nah, selama ini penyelenggaraan haji itu dia close market, Bu. Tertutup sekali. Jadi mohon maaf, autokritiknya itu adalah ini merasa urusan Dirjen Haji saja atau Kementerian Agama saja. Padahal enggak begitu. Ini lintas sektor. Selama ini misalnya Kementerian Luar Negeri nggak diajak bicara. Sekarang kami ajak bicara, semua lintas sektor diminta apa. Makanya kami butuh bantuan seperti Pak Zulkifli Hasan ngurus terkait dengan pangan. Kami juga bicara dengan Pak Erlangga terkait bagaimana kemudian sore ini saya ketemu dengan Pak Erlangga akan bicara tentang ekosistem yang lebih luas. Jadi yang ingin kami bangun itu ekosistem itu adalah Pak, dia lintas sektor tadi. Makanya tadi ada di sini bahasa kami misalnya kerjasama dengan kementerian dan lembaga lainnya. Jadi ekosistem ini berkembang. Nah, tadi kenapa saya sebutkan BPKH idealnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Martin juga Pak Ketua, yang selalu jadi keluhan kami di penyelenggara haji. BPKH harus terlibat pada sektor-sektor perhajian dan memberikan added value. Jangan sampai kemudian mendestruksi penyelenggaraan. Tapi harus memberikan nilai tambah terhadap penyelenggaraan. Contoh kasus, saya mohon maaf nih dengan teman-teman BPKH. Contoh kasus tahun 2025, BPKH Limited. Bukan justru memberikan added value, justru bikin rusak penyelenggaraan haji. Makanan nggak sampai, catering nggak nyampe. Yang kita butuhkan, dia masuk dalam ekosistem itu, Anda di atas grade dong, membantu penyelenggaraan. Makanya kalau kemudian ini terpecah-pecah nanti, ya kapan lagi mikirin mengakumulasikan dana umat supaya ujungnya yang kami harapkan adalah itu tadi seperti perintah presiden BPIH bisa lebih murah. Jadi tugas utama dari BPKH yang kami harapkan itu adalah memperbesar
dana kelolaan, artinya nilai manfaatnya, keuntungannya dalam tanda kutip, sehingga bisa menopang BPIH, sehingga dalam quote and quote ya Pak, subsidi kan, walaupun nggak tepat menggunakan kata subsidi karena itu duitnya jamaah, duit mereka sendiri yang kita kelola. Subsidinya lebih besar Pak, sehingga bisa lebih rendah biaya hajinya, bisa disangguin bila perlu. Nah, jadi kenapa Presiden dalam setiap pidato terkait dengan ongkos haji, Presiden itu ingin, kalau kita ingin ambil uang umat sejak awal, maka kita punya PR untuk meringankan umat. Loh, mohon maaf, ini pikiran ekstrim saya. Ini di luar apa? Ini diskusi kan Pak, ini kan belum diskusi. Kan sebenarnya kalau nggak ada dana kelola setoran awal, nggak ada ngantri-ngantri Pak. Pak Saleh paham betul penyelenggaraan haji, beliau mantan ketua Komisi 8. Coba bayangkan Bu, kalau tidak ada dana kelola Bu, nggak ada setoran awal, dana yang dikelola oleh negara, kita dapat kuota 221.000 nih Pak. Udah kan nggak ada antri-antri nih, udah kita war tiket aja. Nggak ada yang antri Pak, siapa yang duluan dapat langsung bisa berangkat. Tapi kan itu no point to return. Artinya sekarang nggak bisa kita lakukan begitu Pak. Kenapa? Karena udah ada dana kelola. Ini saya orang yang baru masuk di sektor perhajian. Itu bagi saya otokritik buat kami di sektor perhajian. Sebenarnya ngantri 20-30 tahun itu jadi nggak ada kalau nggak ada dana kelola. Karena ada dana kelola, ada antrian itu Pak. Ada yang negara baru dia dapat kuota misalnya 20.000, ya sudah, siapa yang mau 20.000 ini, siapa yang cepat dia yang dapat Pak. Prinsipnya istitoah saja, harganya sekian, Anda beli, ya Anda berangkat gitu. Nah itulah maksud kami. Maka prinsip yang harus kita dorong sebenarnya, prinsip awalnya tadi disampaikan oleh Pak Martin, kemudian Pak Bob, itu adalah bagaimana akumulasi dari dana kelola ini makin waktu makin besar dan itu menguntungkan jamaah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.